Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pesan penting mengenai hal-hal yang dapat memperpanjang usia dan cara menanggulangi permasalahan perubahan pada lansia. Ini dipresentasikan oleh saya, Nabila Dita Syarani, dengan NIM 2207016093. Jadi untuk memperpanjang usia lansia itu ada beberapa langkah dan kebiasaan yang dapat diterapkan pada lansia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang pertama itu ada diet yang seimbang. Diet yang seimbang dapat dilakukan dengan yang pertama mengonsumsi makanan yang memiliki serat tinggi, seperti misalnya kayak mengonsumsi sayur-sayuran, buah, biji-bijian gitu. Terus juga dapat melakukan pembatasan dalam mengonsumsi gula, garam, dan lemak jenuh. Jadi ini untuk menghindari adanya indikasi penyakit kolesterol. Terus juga makan dalam porsi yang cukup. Dalam hal ini kita itu diminta untuk makan porsi yang tidak terlalu kenyang, tapi juga nggak boleh yang sedikit banget. Nah, yang kedua itu ada melakukan aktivitas fisik. Nah, ini dengan cara melakukan olahraga rutin minimal 30 menit sehari. Nah, olahraga rutinnya itu bisa olahraga rutin yang ringan seperti kayak berlari, berjalan, bersepeda gitu. Terus yang ketiga itu dengan tidur yang cukup. Jadi tidur yang cukup itu minimal adalah 7 sampai 9 jam per malam. Nah, ini fungsinya untuk memberikan waktu tubuh dan otak beristirahat gitu. Selanjutnya ada cara menanggulangi perubahan pada lansia. Nah, perubahan pada lansia itu ada apa aja sih? Jadi perubahan pada lansia itu meliputi segala aspek ya, seperti aspek fisik, terus aspek mental, dan juga aspek sosialnya. Nah, cara mengatasi perubahan pada lansia itu bisa dilakukan pada aspek fisik ya, itu bisa dilakukan dengan pengecekan kesehatan secara rutin. Terus juga bisa melakukan aktivitas fisik secara teratur dengan olahraga. Terus juga makan makanan yang mengandung nutrisi yang seimbang. Nah, selanjutnya pada aspek mental, tentu perubahan pada lansia itu mempengaruhi aspek mental pada lansia itu sendiri. Nah, itu bisa dilakukan atau bisa diatasi dengan cara pengelolaan stres. Nah, itu biasanya kita bisa mengajak lansia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, dan aktivitas hobi pada lansia itu sendiri. Nah, yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara menstimulasi mental lansia, dengan cara menstimulasi otak lansia itu untuk membaca, terus melakukan permainan seperti teka-teki, permainan kata, atau belajar hal-hal baru seperti kayak meronce dan lain-lain. Jadi selain bisa untuk menstimulasi mental lansia, kegiatan tadi itu bisa juga bertujuan untuk supaya lansia itu nggak cepet pikun atau nggak cepet lupa gitu. Nah, yang terakhir itu pada aspek sosialnya. Jadi di sini lansia itu diperkenankan untuk menjalin, bukan ya, maksudnya diharuskan untuk menjalin hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-temannya, karena dukungan dari keluarga dan juga teman-teman dekatnya ini memberikan peran atau sangat diperlukan dalam mengatasi perubahan pada lansia gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.